Oleh karena itu, slide yang berikut adalah pins on my head. Memang saya ini punya hobi ngumpulkan pin, saudara ya. Ya, itu bukan saya, tapi mirip ya. Dimana ke negara mana saja, saya senang mengumpulkan pin. Pin negara ini, pin negara ini, pin negara ini, juga koin saya senang mengumpulkan. Lalu pin-pin itu saya taruh di atas kepala saya ini di topi, saudara. Termasuk Indonesia, burung Garuda dan sebagainya. Nah, ada di antara pin itu yang gambar ikan, gambar salib, gitu. Pada waktu saya keluar masuk kampus, memakai ya topi ini, saudara, menarik perhatian. Nah, ini menarik perhatian ini, saudara. Dan akhirnya setelah perhatiannya tertarik, minat mereka baru timbul. Mereka bertanya, itu apa maksudnya ikan itu? Pada waktu mereka bertanya apa artinya ikan, kesempatan lagi saya menginjil, saudara. Kamu tahu ikan dalam bahasa Yunani apa? Enggak tahu, ya. Bahasa Inggris tahu, fish ya. Yunaninya apa? Enggak tahu. Yunaninya ichthus. Dan ichthus adalah singkatan dari Ios, Yesus Kristus, Uios Soter. Ya, Yesus Kristus, Tuteu, Yesus Kristus anak Allah, Tuteu, Uios Soter, juru selamat. Waktu saya jelaskan itu, saya sudah langsung memberitakan Injil lengkap, saudara. Hanya dengan simbol ikan, ichthus. Yesus Kristus, Tuteu, Uios Soter. Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat. Saudara, siapa bilang tidak bisa menginjil di Cina? Siapa bilang dilarang dan dianiaya? Memang ada yang dianiaya, tapi saya tahu apa sebabnya, saudara. Tapi dengan pendekatan-pendekatan seperti ini masih banyak kesempatan, saudara. Buat mereka bertanya, seperti Yesus membuat perempuan Samaria tadi bertanya, siapakah engkau? Lalu Yesus mengatakan, kalau engkau tahu siapa yang ngomong-ngomong sama kamu ini, nah minatnya ditarik. Aku akan berikan kepadamu air hidup. Apa itu air hidup? Ya, jadi simbol-simbol dapat kita pakai, saudara. Contoh yang lain lagi saya gunakan di sana adalah kehabisan kartu nama, saudara ya. Saya biasa kemana pergi bawa kartu nama, saudara ya, bawa kartu nama. Tapi seringkali karena banyak orang minta, kadang-kadang kehabisan, begitu. Nah, pada waktu itu saya kehabisan kartu nama di kampus. Tapi karena saya pakai topi yang aneh, jalan-jalan, keluar masuk kampus, gitu ya. Lalu perhatian mereka tertarik. Lalu ada sepasang muda-mudi yang mungkin sedang pacaran begitu. Lalu ngejak omong-omong saya, dari mana, Anda kemana, sebagainya. Nah, waktu saya jelaskan bahwa saya ini dari Indonesia, saya bergabung dengan orang-orang Amerika, Kanada dalam program ini itu, mereka heran. Wah, itu mujizat. Ya, mereka bilang mujizat, ngerti itu yang impossible maksudnya gitu ya. Mujizat dalam arti rohani bukan, tapi maksudnya itu langka buat kami gitu. Kami ini orang Cina sendiri ke Beijing itu aja sudah langka, sudah aneh. Kok kamu itu bisa keliling dunia? Lalu saya gunakan kesempatan itu untuk mengadakan pendekatan juga. Saya tanya, kamu mau seperti saya keliling dunia? Bisa keliling dunia meskipun tidak punya uang? Wah, dia lebih heran lagi, saudara. Kok bisa? Saya ceritakan saya pun juga tidak harus pakai uang saya. Saya bisa keliling dunia karena Yesus. Kamu mau belajar ke luar negeri? Saya katakan, mau. Dia bilang gitu. Oke, kalau kamu mau dan kamu sekali waktu sampai ke Indonesia, kamu perlu nama, telepon, alamat saya. Terus dia semangat minta, saudara ya. Nah, ternyata kartu nama saya habis. Tapi yang saya bawa adalah literatur Kristen, buklet. Tapi saya harus hati-hati supaya tidak melanggar regulasi pemerintah di Cina. Maka saya katakan, wah maaf, saya kehabisan kartu nama. Apa-apa enggak, mengganggu enggak? Kalau saya tulis nama, alamat, nomor telepon saya di kertas ini. Saya tanya karena ini bacaan Kristen, gereja. Apa-apa atau tidak, saya katakan gitu. Oh, no problem. Nah, no problem. Saya tulis di situ nama, alamat, nomor telepon saya, saudara. Padahal maksud saya memang biar dia membaca nanti.
Itu yang saya juga lakukan di Mongolia, saudara ya. Jadi ternyata banyak kesempatan. Sehingga kami menerjemahkan buklet ini dalam berbagai bahasa, saudara. Entah sudah berapa ratus ribu, saya tidak menghitung lagi. Dan tidak ada selembar pun yang kembali dengan kemarahan. Karena kami cantumkan di situ sudah diakui Depak dan Sospol RI, saudara, resmi. Kami cantumkan di situ hanya untuk orang Kristen dan simpatisan tanpa paksaan. Jadi kalau orang merasa terpaksa, salahnya sendiri. Sehingga tidak ada pelanggaran, tidak ada kemarahan. Malah yang terjadi adalah laporan banyak jiwa yang bertobat. Bahkan di Semarang pun ada gereja yang berdiri lantaran memakai metode PI pribadi ini, saudara. Ya, ini ya. Jadi ini masalah kan kehabisan kartu nama, itu kesempatan juga, saudara ya. Nah, apalagi kalau sudah siap kartu nama spesifik.